Lalu Tuhan menarik saudari-saudara ada dalam satu komunitas yang namanya Kerahiman Ilahi. Yang di sini saudari-saudara punya komunitasnya namanya Santo Yakobus. Pada pertemuan kali ini saya merasa menarik sekali untuk sharingkan kepada saudari-saudara mengenai cahaya kerahiman membuatku jatuh cinta. Kenapa tema saya buat seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri berpesan kepada Suster Faustin. Saya ambil di dalam buku ini. Di dalam buku ini, setelah saya baca, renungkan, lalu saya kembangkan buat buku seperti ini atau buku seperti itu, di pendahuluannya itu dibilang begini, bentuk gambar ini diwahyukan dalam penglihatan yang dialami Suster Faustin pada tanggal 22 Februari 1931. Di dalam kamar, biarannya di pelok. Sore itu ketika aku berada di dalam kamarku, aku melihat Tuhan Yesus berpakaian jubah putih, tangan kanannya terangkat seperti sikap memberi berkat, sedangkan tangan kirinya menyentuh jubahnya pada bagian dada. Dari balik jubah itu terpancarlah dua sinar besar, yang satu berwarna merah dan yang lain berwarna pucat. Tidak lama kemudian Tuhan berkata kepadaku, kepada Suster Faustin, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Aku menghendaki agar gambar itu diberkati secara meriah pada minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman ilahi. Karena alasan ini, isi gambar ini sangat erat dengan liturgi hari Minggu kedua Paskah. Pada hari ini gereja membaca Injil Yohanes tentang Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri di ruang atas, dan tentang penetapan sakramen tobat. Saudari-saudara nanti bisa baca saja di buku ini, buku pegangan kita, tentang sekretarisnya Tuhan, yaitu Suster Faustin. Sekarang saya mau mendalami kenapa Pastor John memilih tema cahaya kerahiman membuatku jatuh cinta. Kita dalam dunia pergaulan sehari-hari, manusiawi kita biasa bilang, tak kenal maka tak sayang. Setelah kita tahu bahwa satu pribadi yang tinggalkan sorga turun ke bumi, yaitu Yesus, firman menjadi manusia, atau bahasa lain biasa bilang inkarnasi. Inkarnasi itu Allah yang adalah roh menjadi manusia dalam diri Yesus, dikandung Maria. Dia menjadi daging sama seperti kita, dia merasakan, mengalami semua yang kita rasakan dan kita alami, dia ambil semua. 100% dia manusia, dia 100% adalah Allah. Yesus punya beda dengan kita, dia tidak berdosa. Sekarang, hal apa yang memikat, yang membedakan saudara dan saya dalam komunitas kerahiman ilahi dengan komunitas yang lain? Adalah pancaran cahaya. Pancaran cahaya yang keluar dari lambung Yesus, bekas tombak itu. Untuk mau mengecek sampai sejauh mana Yesus ini sudah meninggal atau belum, tombak yang menembus masuk ke dalam lambung Yesus, itu terpancar keluar darah dan air. Seorang yang terlibat dalam komunitas kerahiman ilahi, atau lebih umum semua orang Kristen
yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, jalan kebenaran dan hidup, dia hendaknya selalu membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan. Cahaya itu hendaknya masuk ke dalam pikiran kita, cahaya itu hendaknya masuk ke dalam hati kita, maka ketika kita mendengar jam 15.00 lonceng itu dibunyikan, hendaknya kita merasa tergerak hati. Cahaya itu memanggil saya. Aku jatuh cinta kepadanya karena dalam cahaya itu memikat saya kepada dia. Saudari-saudara, darah itu kan mengingatkan kita akan hari Jumat. Pada hari Jumat itu yang kita biasa rayakan setiap minggu pertama dalam sebulan. Kita biasa ekaristi dan adorasi. Ah, saya merasa saudara dan saya hendaknya kita datang untuk menikmati cahaya, kedua cahaya kerahiman itu. Bawalah diri kita, kita membenamkan diri masuk ke dalam air dan darah dari lambung Yesus itu. Maka ketika saudara dan saya, kita mau ke sana, kita harus melihat begini. Darahnya, air dari lambungnya itu menarik aku untuk datang kepadanya. Di dalam darah dan air dari lambung Yesus itu mengalir kasih yang sempurna. Dia yang mengorbankan seluruh hidupnya. Darahnya itu menebus kesalahan dan dosa kita. Maka ketika kita membenamkan diri dalam kerahiman, nikmatilah hadirat Tuhan dalam darah dan air itu. Ketika kita mengosongkan diri, lalu kita membuka diri ke hadapan Tuhan, kita izinkan darah dan air dari lambung Yesus yang membuat saya jatuh cinta kepadanya, itu hendaknya menjadi fokus dari kita. Ketika kita menghadap di sakramen Maha Kudus seperti tadi, kita lihat bagaimana darah dan air itu keluar dari sakramen Maha Kudus datang kepada saya. Dalam lagu-lagu rohani yang biasa ini kita bilang, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Atau seperti lagu yang tadi kita nyanyi, Yesus, Yesus, Yesus. Bunyi di sini adalah Yesus, yang ada dalam pikiran saya adalah darah dan air itu lagi keluar dari sakramen Maha Kudus itu datang kepada bejana yang rapuh ini. Bejana yang ini yang harus dibaharui. Bejana ini yang harus dipulihkan. Bejana ini yang harus disembuhkan. Maka di dalam pikiran ini terfokus ke sana sementara kita nyanyikan Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Jadi sementara bunyi konsonan vokal, huruf-huruf keluar dari mulut saya dengan irama yang bagus, pikiran saya tertuju kepada lambungnya yang membuat aku jatuh cinta. Darah dan air itu mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Jadi lagu itu boleh kita nyanyikan, tapi dalam otak kita, kita melihat bagaimana darah dan air itu ada mengalir ketika ku membenamkan diri. Jadi kita tutup mata, hati kita tertuju ke sana, kita menikmati pujian dan pikiran kita tertuju kepadanya. Sehingga dalam 1 jam itu, saudara dan saya, kita mengalami kepenuhan. Kepenuhan darah, kepenuhan air, kepenuhan rahmat, pemulihan, pembebasan dari kerahimannya turun kepada saya. Karena begini saudara-saudara, ini spiritual, psikologi spiritual. Kita bejana rapuh ini, kita bisa kadang-kadang duduk 1 jam terfokus di hadapan sakramen. Atau menghadap pada gambar kerahiman ilahi. Tapi sejujurnya, kadang-kadang sudah mulai 15 menit kita sudah mulai rasa gelisah.
kita mulai pikir, aduh ini orang telepon saya kah tidak, aduh bagaimana di rumah, aduh bagaimana macam-macam. Bagaimana untuk menolong kita dalam waktu jam kerahiman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah segalanya dia beri sama kita. Itulah yang tadi Romo bilang, ketika kita Yesus yang termanis buat jiwaku. Jadi ketika kata-kata itu keluar, di dalam pikiran kita, kita bayangkan bagaimana darah dan air itu mengalir kepada saya. Buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus. Maka percaya, 1 jam pun kita akan merasa kurang. Karena apa? Kita tahu cara untuk menimba, menikmati. Ketika kita membenamkan diri dalam kerahimannya, rahmat itu mengalir, memenuhi. Membaharui pikiran saya, membaharui hati saya. Itulah sebabnya tema yang pertama ini saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama. Karena Tuhan Yesus bilang sama suster begini, lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini dengan tulisan di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Itu pasti kita sudah hafal, pasti kita sudah tahu. Tapi sekarang bagaimana kita praktis menikmati rahmat yang mengalir dari darah dan air untuk kita. Dalam diri pastor, pastor yakin dan percaya adalah ketika kita masuk membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan, mengosongkan pikiran kita dengan hal-hal yang lain, di saat itulah kita punya pikiran itu tertuju kepada darah dan air yang membuat aku jatuh cinta. Semua itu terjadi oleh karena salah dan dosa saya. Maka saya fokus ke sana. Karena saudara-saudari, di jam itu, di tempat bekas tombak itu, bekas lambungnya itu, apa saja yang kita minta kepadanya, pintu kerahimannya terbuka lebar untuk saudara dan saya. Untuk apa? Apa saja yang kita minta kepadanya di jam kerahiman tidak ditolak. Maka caranya adalah fokuskan pikiran kita ke sana dan kita memuji Tuhan, keluarkan konsonan vokal, berirama melalui mulut kita yang kita biasa bilang pujian atau penyembahan itu, tapi pikiran kita tertuju kepada lambungnya. Saya yakin dan percaya doa yang saudara dan saya lakukan di jam kerahiman, Anda akan dipenuhi. Saya juga akan dipenuhi. Dan hidupku bukan aku lagi, tetapi kasih Allah yang hadir dalam Yesus mengalir melalui darah dan air kepadaku. Kenapa saya bilang jatuh cinta? Karena barang siapa melihat gambar ini dan barang siapa menghormati gambar ini, mereka akan dilindungi. Maka untuk kita hendaknya angkat naik kelas sedikit, saya jatuh cinta ketika melihat cahaya itu. Darah dan air yang telah menyucikan dan membersihkan aku. Kita ini bagaikan bejana yang terus dibentuk oleh Tuhan di jam kerahiman itu. Saudara-saudari terkasih, manfaatkan waktu yang ada. Kita semua bejana yang rapuh, kita semua punya pergumulan, kita semua punya persoalan, baik anak-anak, orang muda, dalam keluarga, juga di profesi kita masing-masing. Entah sebagai pengusaha, sebagai romo, sebagai suster, atau apapun kita. Semua kita punya persoalan, semua kita punya pergumulan. Kepada siapa engkau harus mencari? Datanglah kepada cahaya kerahiman yang membuat aku jatuh cinta kepada dia. Dari salib itu mengalir darah dan air adalah jawaban untuk saudara dan saya dalam seluruh persoalan kita. Bible bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan beri kelegahan kepadamu. Kapan kita datang kepada dia? 15:00, ketika mendengarkan lonceng itu berbunyi, pastor selalu ngomong di mana-mana, saya bilang ketika engkau mendengar bunyi lonceng di HP-mu atau di gereja, jam kerahiman atau jam angelus, itu artinya Tuhan memanggil engkau. Teng, teng,
artinya dia menyebut nama engkau. Misalnya nama Romo, John, aku menunggumu. Atau Susi, aku menunggumu. Lucy, saya menunggumu. Jadi Tuhan menunggu kita. Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Inilah jam personal. Saya mau bertemu engkau, dan engkau bertemu saya. Cinta itu menjadi nyata oleh karena kita taruh harga, membayar di jam itu kita berdoa. Saudara-saudari, saya berdoa semoga pencerahan yang singkat ini punya dampak untuk saudara dan saya, saudari dan saya. Cahaya kerahimanmu membuatku jatuh cinta. Orang lain juga mungkin melihat patung Bunda Maria, mereka jatuh cinta kepada Bunda Maria. Orang lain mungkin lihat gambar Roh Kudus, mereka jatuh cinta ke sana. Anda dan saya, kita ada untuk jatuh cinta pada cahaya itu. Cahaya itu menebus dan menyelamatkan engkau dan saya. Tuhan Yesus berkati, jadikan Yesus tetap sebagai andalan dalam hidupmu dan hidupku. Nanti besok saya kasih tahu ada buku yang saya buat, Tata. Ini buku yang saya buat untuk kami lagi pakai di tanah Papua. Nanti saya sharingkan, siapa tahu ini menambah pengetahuan sedikit kepada saudara-saudari. Ini. Baik, Sekian dari saya. baik Romo, terima kasih banyak untuk Ya, renungannya sore hari ini dengan tema Cahaya Kerahiman Membuatku Jatuh Cinta. Luar biasa temanya, sangat indah dan membuat kami lebih mengerti lagi Romo, ya, di mana pada waktu jam kerahiman Tuhan Yesus kita datang di hadapan Tuhan Yesus sambil menyembah, kita boleh berfokus ya, memandang Tuhan Yesus dan memandang luka-luka Yesus dari lambungnya untuk memancarkan darah dan air kepada kita, ya. memberikan kita selalu mau datang kepada Tuhan Yesus, jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Amin. Romo. Sama-sama. Romo, Semoga terima Romo, kasih Romo. semoga Romo senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima dalam melayani umat Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan, Romo. Saya Doa. berdoa. Belum Romo, ke pengumuman sebentar. Oh Doa. ya, oke, oke. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus, sebagaimana telah diumumkan oleh Ibu Lani minggu yang lalu bahwa doa Koron Kasum Santo Yakobus akan berakhir sampai dengan tanggal 19 Desember ini. Karena kami akan kembali berdoa Koron Kasum